Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Ikhwan fillah wal akhwat azallallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan keamanan, diberikan taufik Allah Ta'ala untuk memiliki kemauan, keinginan dan kesempatan menuntut ilmu syar'i. Maka kita berharap Allah memberikan kepada kita semuanya berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan amal-amal yang saleh, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khusus pada hari ini, insya Allah akan dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama. Maka ini nikmat yang lainnya yang wajib kita syukuri. Sementara kita tinggal menunggu waktu dan di sana sudah disiapkan makanan untuk berbuka. Sedangkan saudara-saudara kita yang lain barangkali masih berusaha untuk mencari rezeki. Maka ini nikmat yang besar dan kita harus bersyukur, apalagi kegembiraan yang didapatkan seorang beriman tatkala berpuasa berupa dua hal, fathatani lis-shaimi fathatani, fathatun 'inda fitrihi wa fathatun 'inda liqa'i rabbih. Dua kegembiraan bagi orang berpuasa tatkala berbuka dan nanti ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan wal akhwat azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada saat yang membahagiakan ini, ditambah dengan turunnya hujan, merupakan turunnya rahmat Allah Ta'ala, maka memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepadanya, akan menambah kebaikan-kebaikan kita yang besar tatkala berpuasa ini. Baik, sebelum kita masuk, kita murojaah dulu. Antum yang memperhatikan pada pertemuan yang telah lalu, insya Allah akan bisa menjawab dengan mudah. Dan bagi yang baru bergabung di sore hari ini, atau belum mengikuti pada pertemuan-pertemuan yang dahulu, nanti bisa ditanyakan atau bertanya kepada teman yang lainnya. Baik, kita merujuk sebentar beberapa saat sebelum kita maju ke al-liqa'ul khamis, pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang keempat, kita mempelajari tentang al-ismu bin nadhari ila adadi. Isim ditinjau dari jumlahnya. Ditinjau dari jumlahnya ada tiga, isim mufrad, mutsanna, dan jamak. Adapun ditinjau dari sisi bangunannya ada isim sahih, isim ghairu sahih al-akhir. Kemudian ditinjau dari ta'yinihi, binadhari ila ta'yinihi, kejelasannya di sana ada isim nakirah dan isim ma'rifah. Kemudian ditinjau dari sisi jenisnya, binadhari ila naw'ihi, ada isim mudzakkar wa muannas. Baik, ditinjau dari sisi jumlahnya, ada isim mufrad. Baik, min fadlik diberikan contoh masing-masing ikhwan ataupun akhwat yang saya panggil untuk menyebutkan mufrad, mutsanna, dan jamak sekaligus.
Tidak hanya isim mufrad saja, tetapi sekaligus ketiganya. Min fadlik kita awali dari Ustaz Effendi, mufrad, musanna, jamak. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, min fadlik, Akhi Muhsin, Abdul Muhsin. Muslimun, muslimani, muslimuna. Ahsanta, Masya Allah. Kunta ghaiban fil madhi, lakin tastati anta an tujiba hadha soal. Jayidan. Gak ada tapi bisa. Nah, Mas Tri, mufrad, talibun, talibani, tullabun, tullabun. Baik, barakallahu fiik. Min fadlik ya si Leon. Hat. Ismun, ismani, asma'un. Naam. Wa takunu asma' isman min asma'i an-nisa. Yakunu al-ism, hadha al-ism jam'uhu yakunu isman min asma'in nisa. Min fadli ya si Munawan. Hat isman. Qalamun, qalamani, aqlamun. Ahsanta, Masya Allah. Akhi Naufal, Sani. Kirtasun, kirtasani, qaratisu. Nah, min fadlik ya akhi Eka. Masajidu. Nah, min fadlik ya akhi qaimuna. Ahsantum, barakallahu fikum jami'an. Al-an min fadlik min majmu'ati al-ba' al-ula. Kelompok ba yang pertama barangkali yang bergabung melalui online. Ukti ihda mihmidati. Tafadhali uturi isman. Nah, Ustaz. Tajirun, Tajirun, tujarun. tajirun, tajirani, tujarun. Ahsanti, pedagang. Min fadlik ya ukti dwi oktamala. Tafadhali uturi isman wahidan. Mufrad, musanna, wal jama'. Min fadlik irfai sautak. Dikeraskan. Miftahun, miftahani, hafad. Nah, miftahun, nafati. Baik. Ukti Balqis, min hati isman. Mufrad, musanna, wa jama'. Ukti Balqis. Hadir, Ustaz. Ya, tafadhali sebutkan satu isim. Berikut mufrad, musanna, dan jama'. Qalamun, qalamun, qalamani, aklamun. Sepertinya sudah disebut salah satu ikhwan tadi. Yang lainnya? Baitun. Baitun, baitani, abwab, buyutun. Buyutun. Naam, ahsanti. Min fadlik ya ukhti Zafira. Ukhti Zafira, hadirah. Ukhti Zafira, tastarikina ma'ana. Zafira, baru mawjudah. Min fadlik ukhti Karamah. Ukhti Karamah. Tafadhali, hati isman. Karamah. Hadir, Ustaz. Tafadhali. Sebutkan mufrad, musanna, wa jama'. Yang sudah disebut tidak boleh disebut lagi. Safihun, safihani, sufaha. Apa? Diulangi lagi? Tidak jelas. Tidak jelas. Safihun, safihani, sufaha. Ya, boleh. Ukti Aisyah. Ukti Aisyah.
تشتركين معنا هنا من فضلك؟ تفضلي هاتي اسما. Hakibatun, hakibatani, ibu. Ahsan, na'am, barakallahu fiik. Untuk yang hadir di kelas satu saja, masing-masing satu saja. Ukti Aisyah Ar-Rahma. Silakan sebutkan satu kata benda mufrad, musanna dan jamak untuk B1. B2 Ukti Salma Afiati. Nah, kelompok B1 Aisyah Ar-Rahma. Dan Fadrik Aisyah Ar-Rahma Utkuri Isman Wahidan ala siqatil mufrad wal musanna wal jamak. Baik. Baik. Salma Afiati Majmu'atil Ba' Ats-Tsaniyah. Salma Afiati hadirah. Ya, tafadhali. Ahsanti. Nah, barakallahu fiik. Semuanya bisa insyaallah, dan mohon diperhatikan para ikhwan dan akhwat. Bagi ikhwan dan akhwat yang sudah belajar nahwu shorof melalui kitab Mukhtarat Al-Talqis atau Mulakhas, insyaallah ini bukan hal yang sulit dan mudah, tinggal murojaah saja. Namun bagi ikhwan dan akhwat yang baru belajar, tentu butuh kesungguhan murojaah dan menghafalkan. Untuk itu, Ana menyampaikan ini dalam arti mengambil pertengahan ikhwan dan akhwat, karena jika disesuaikan dengan jadwal atau susunan bagian ini, tentu akan membutuhkan waktu lama dan harus terinci, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mulakhas. Tetapi karena sebagian masih belum belajar tentang wazan-wazan dan tentang fi'il-fi'il, maka hal ini akan sedikit menyulitkan. Oleh sebab itu, untuk penjelasan ini anak ambil secara pertengahan, secara global, secara mujmal, dan langsung praktek contoh supaya cepat ada gambaran. Ada tasawur, ada gambaran bagi antum semuanya, sehingga akan mudah untuk mempelajarinya. Adapun untuk kelanjutan lebih mendetail akan dilanjutkan pada semester-semester depan jika ada materi ini, atau antum yang menginginkan untuk belajar lebih lanjut bisa belajar secara privat, secara khusus, atau kursus, atau kuliah-kuliah online yang ada tentang Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pada al-liqa'ul khamis, pertemuan yang kelima, pembagian isim. Jadi al-ismu bin-nadhari ila tartibihi, isim kata benda ditinjau dari sisi penyusunannya, jadi huruf-huruf yang menyusunnya. Dibagi menjadi dua, ikhwan dan akhwat. Antum lihat pada jadwal itu. Di sana ada isim jamid, ismun jamidun, dan kemudian isim ismun mustaqil. Isim jamid, isim adalah yang disebut sini adalah malam yu'khad min ghairi, kata benda yang tidak diambil dari selainnya, atau nama isim jenis, kata benda asli. Isim zat yang ini menunjukkan makna jenis asli. Yang kedua isim maknan atau masdar. Masdar itu maknanya abstrak yang bisa dipahami tetapi tidak nampak bendanya. Isim masdar yang dia merupakan awal terbentuknya kata kerja atau kata-kata yang lainnya yang bisa dipahami semakna dengan dia. Yang pertama isim jamid, kata benda jamid yang tidak terambil darinya, jadi asli. Bahkan kata benda yang lain berasal darinya pula. Isim jad yang pertama, ini merupakan isim jenis yang antum sebutkan tadi, yang tidak berubah menjadi kata fi'il, kata-kata yang lainnya. Contoh, ya, contoh rojulun, rojulun laki-laki, kemudian baitun, ya, dan seterusnya. Banyak dari yang ini kita dapati
sebagai kata benda jenis zat, kata benda jenis zat. Misal syajaratun, pohon, ghusnun, ghusnun, dahan, nahrun, sungai, kemudian hajarun, batu, dan seluruh benda-benda yang nampak ini yang merupakan zat, benda asli. Ya, silahkan. Yang lainnya mungkin dibantu, ada yang menghafal dari isim zat yang benda-benda yang kita dapati di sekitar kita. Satu-satu, min fadlik, Ustaz Afandi. Waraqah, daun. Min fadlik, Mas Tri, kata benda apa saja yang Anda dapati di sini, di sekitar kita? Kitabun. Kitabun. Kalau kitabun, ya itu nanti masuk dalam bentuk masdar, karena dia diambil fiil darinya kataba yaktubu. Benda yang asli, yang zat yang asli yang tidak terambil darinya. Misalnya tembok, jidarun. Min fadlik akhi Abdul Muhsin. Kursiyun, Masya Allah. Akhi Munawwan, simzat. Naam. Kolan, kolan suwatun. Naam. Akhi Nafalian. Bilafun. Naam, lantai. Akhi Eka. Eka. Babun. Naam. Fadal, Ridho. Nah, sa'atun. Naam, jam. Akhi Ahsani. Mirwahatun. Naam, mirwahah mawjuda fil fasli a'lana. Naam. Isman wahidan min ukhti Aisyah Aizatul Mu'minah hadirah. Tafadhali udhkuri isman zatiyan wahidan. Aisyah Aizatul Mu'minah hadirah. Atau takunu ghaibatan, tidak hadir. Tafadhali udhkuri isman wahidan zatiyan. Jidarun, khalas dukira qabla qalil. Isman akhar, benda yang lain. Panjang pendeknya kurang pas. Panjang. Fidatun. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ukhti Pamba min fadlik. Ukhti Pamba, tafadhali udhkuri isman wahidan zatiyan. Pamba hadirah atau ghaibah? Oh, izin. Baik. Najmah, Roniyah, ghaibah. Nah, baik. Al-muhim untuk isim jamid dari isim jenis zat ini banyak sekali kita jumpai di sekitar kita, ya, yang dia merupakan isim yang pertama ini, malam yukhad min ghairi, yang tidak diambil dari kata benda selainnya atau kata-kata yang lainnya. Baik, mudah sekali, dan insyaallah bagi yang menghafalkan kosakata yang banyak akan mudah untuk menyampaikan di sekitar kita ini. Baik, jenis yang kedua dari isim jamid ini adalah isim ma'nan, ay masdar. Isim masdar ini merupakan isim, yakni madalla ala ma'na mujarradin minaz zaman, yang menunjukkan kepada makna yang dia kosong dari waktu, maksudnya tidak terikat dengan zaman, dengan waktu, menunjukkan makna yang bisa dipahami tetapi abstrak, tidak nampak. Contoh adlan, ai adlun, keadilan. Kemudian contoh ijtima'un, perkumpulan. Ijtima'un, kita memahami itu sebagai sebuah makna yang bisa dipahami tetapi tidak nampak bendanya, ai abstrak, tidak konkret. Ikramun, dari kata akrama yukrimu ikraman,
ijtama'a yastami'u, ijtima'an, dan seterusnya. Ajala ya'dilu, ajlan, dan seterusnya. Maka itu merupakan satu yang bisa dipahami. Untuk wazannya, mohon maaf, bagi yang baru belajar, kita akan pelan-pelan. Apabila nanti ada yang kurang bisa dipahami, silahkan segera ditanyakan. Jika antum diam saja, ana akan memahami bahwa antum bisa memahaminya dengan baik. Baik, untuk masdar ini memiliki wazan-wazan, memiliki auzan. Di dalam fi'il, tata kerja, walau antum belum belajar bagi yang baru, fi'il itu ada fi'il sulasi. Al-fi'lu sulasi, yakni fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Fa'ala, yaf'ulu, dan seterusnya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, dan seterusnya. Ada 6 wazan untuk fi'il sulasi. Fa'ala, fa' fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fa'ala. Kemudian ada fi'il yang terdiri dari 4 huruf. 4 huruf namanya al-fi'lur rubai. Fi'il rubai yang terdiri dari 4 huruf. Misalnya af'ala yuf'ilu, seterusnya. Fa'ala yufa'ilu, dan seterusnya. Kemudian ada fi'il khumasi was sudasi. Al-fi'lul khumasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf. As-sudasi terdiri dari 6 huruf. Masing-masing ini memiliki wazan tertentu. Sedangkan masdar yang merupakan asal dari fi'il itu, maka dia ditetapkan memiliki wazan-wazan tertentu. Walaupun di dalam fi'il sulasi ini laisa limasdarid fi'il sulasi qa'idatun wahidah. Di dalam fi'il sulasi tidak ada kaidah yang satu yang khusus menjelaskan tentang masdar dari fi'il sulasi itu. Tapi dikenal di sana ada beberapa, kita simai, kita menghafalkan wazan yang ada pada fi'il sulasi. Baik, kita akan mengawali dari fi'il sulasi. Apa wazan? Wazan itu artinya timbangan. Ya, timbangan untuk memudahkan kita mengingat, menghafal dari kata tersebut. Masdar yang merupakan kata benda abstrak yang memiliki wazan pada fi'il sulasi, di antaranya ada fi'alatun. Fi'alatun yang menunjukkan kepada ini jenis pekerjaan atau jenis produksi. Yang pertama, fi'alatun. Contoh, sina'atun. Produksi. Sina'ah. Zira'atun. Pertanian. Zira'ah. Fi'alah wazannya fi'alah. Tijaratun. Perdagangan atau niaga. Tijaratun. Fi'alatun. Ada lagi yang lainnya? Bisa menyebutkan? Fi'alah. Dirasatun. Naam, dirasatun. Memanah? Rimayatun. Naam, rimayatun. Ada lagi yang lainnya? Sibahah, renang. Sibahah, dan seterusnya. Ada wazni fi'alatin. Fi'alatun atau fi'alatin sama saja. Fi'alatun. Fi'alah. Di dalam belajar tasrif, mentasrif, biasanya untuk masdar ini disusun dalam bentuk mansub, berharokat fathah, ya. Kitabatan, dirasatan, dan sina'atan, dira'atan, tijaratan, rimayatan dalam bentuk mansubun. Stop sampai di sini. Barangkali para ikhwan dan akhwat yang baru belajar untuk wazan fi'il sulasi mengenal kata benda yang terdiri dari 3 huruf dengan wazan fi'alatun. Baik, ini pengenalan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Yang kedua, ada wazan fa'alanun. Fa'alanun. Situ disebutkan fa'alanun. Ini untuk menunjukkan sesuatu yang bergoncang. Ittirab, yang bergoncang. Misal, ghalayanun, mendidih, ghalayan.
Dawaranun, berputar. Dara yaduru, berputar. Dawaran, berputar. Tawafanun, berkeliling. Tawafayatufu, tawafanun. Ala wajni fa'alanun. Yang pertama tadi fi'alatun, yang kedua fa'alanun. Ya. Baik, wazan yang kedua. Wazan yang ketiga fu'alun. Fu'alun terdiri dari 3 huruf ya, fi'il sulasi. Fu'alun yang menunjukkan kepada penyakit atau suara. Contoh su'alun artinya batuk. Su'alun batuk. Asabani su'al. Al-asabaka su'al. As-su'al yani khurujus sauti minal haqqi bisababil marad. Yani penyakit batuk. Kemudian zukam, penyakit selesma, influenza. Zukamun. Bukaun, bakaya beki. Bukaun, mana buka? Menangis. Baik, bukaun. Ala wazni fu'alun. Bukaun. Kemudian yang lainnya? Ada yang ingat? Nubahun. Naam, nubahun. Apa makna nubah? Yasihu bisautin murtafi'in. Nubah. Berteriak. Teriak. Ya, sudah ada 3. Ada lagi yang lainnya? Kemudian wazan fi'alun yang menunjukkan kepada sesuatu yang terlarang, tercegah. Misal, ya, apa? Ibaun, aba. Ibaun artinya enggan, enggak mau, enggan. Nifarun, inafara yang biru, nifarun, lari. Ada lagi yang lainnya? Iyadun, berlindung. Iyadan billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aitabun, ataba ya'tibu. Aitab, mencela. Sabba yasubu. Aitab, mencela. Nah, ini menunjukkan kepada fi'il sulasi tentang wazan-wazan yang telah disebutkan. Baik, ini membutuhkan banyak contoh, banyak menghafal sehingga akan lebih tahu apa prakteknya ini. Baik, wazan dari fi'alatun, fa'alanu, kemudian fu'alun dan fi'alun itu bisa dihafalkan. Akan lebih rinci lagi ikhwan dan akhwat nanti ketika antum penjenengan menghafalkan sorof, tasrif, ya, antum akan menghafalkan tasrifan itu mulai dari awal, baik lughawi maupun istilahi. Antum akan melihat di sana ada masdar, di sana ada fi'il amr, ada maf'ulun bih, ada fa'il, ada isim alat, isim makan, dan seterusnya. Baik, yang baru ada yang ditanyakan sebelum kita melanjutkan. Kiranya kalau kita jelaskan secara rinci, barangkali tidak akan cukup. Maka secara global saja kita ketahui, ini yang kita pelajari tentang isim masdar atau isim makna. Baik, kita akan mempraktekkan tentang masdar-masdar ini sejauh yang antum ketahui. Jadi fi'il yang ada. Min fadlik, kita awali dari akhi Ustaz Effendi. Kataba yaktubu, itu kita kenal masdarnya. Kitaban wa kitabatan wa kitaban wa katban. Nah, akhi Mastri mungkin sudah kenal masdar belum ya? Akhi Abdul Muhsin, masdar dari fi'il. Misal ghafara yaghfiru, ghufranan. Nah, akhi Naufalion, jalasa, jalsan wa julusan. Nah, wa jilsatan wa jalsatan. Nah,
Akhi Munawan, fi'il nadhara, yang zuru. Masdar, apa dari yang terambil darinya? Benar? Nadhara yang zuru. Nadron. Nadhara yang zuru, nadron. Naam. Akhi Ahsani, masdar. Sembarang. Makan. Akala yakulu. Aklan. Naam. Akhi ridho. Ridho. Min fadlik. Isman masdaron. Darban. Wa darbatan. Darban. Wa darbatan. Nah, min fadli akhi Eka. Eka. Akhi Eka. Fi'ilnya fataha yaftahu, fathan wa futuhan. Nah, fathan. Baik, fathan. Barakallahu fiik. Untuk yang sulasi, kata kerja yang terdiri 3 huruf, masdarnya dengan wazan-wazan yang telah tersebutkan di atas. Kemudian di antaranya pula ada fi'il muta'addi. Barangkali ini perlu penjelasan panjang ya. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek penderita. Sedangkan fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il muta'addi misalnya doroba membutuhkan objek. Dorobtu kalban, maka kalban sebagai maf'ulun bih. Sedangkan yang lazim misalnya nama Ahmadu ala sarir. Ahmad tidur di atas tempat tidur, maka fi'il nama ya namu tidak membutuhkan objek. Ini fi'il lazim. Baik. Untuk yang seperti ini memiliki wazan, ya, memiliki wazan yang perlu kita pahami fa'lan. Misalnya sami'a yasma'u sam'an, fataha yaftahu fathan, mana'a yamna'u man'an, daraba yadribu darban, fahima yafhamu fahman. Naam. Dan seterusnya. Kemudian untuk fi'il lazim itu tadi yang muta'addi memiliki wazan-wazan seperti mirip dengan maf'ulun bih. Misalnya qa'ada yaqa'udu qu'udan. Qu'udan, jalasa yajlisu julusan. Ini fi'il lazim. Qala ayatli'u tulu'an, sajada yasjudu sujudan. Ya, dan seterusnya. Barangkali ini sebagai gambaran awal tentang wazan-wazan yang ada di masdar pada fi'il sulasi. Ada yang ditanyakan? Ikhwan dan akhwat yang barangkali baru belajar? Tidak? Alhamdulillah, kita lanjutkan untuk masdar fi'il rubai. Fi'il rubai adalah fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Memiliki wazan-wazan. Ya. Kalau wazannya af'ala, yuf'ilu fi'ilnya, maka masdarnya if'alan. If'alan. Misal, ya. Misal, akrama yukrimu, ikraman. Ankara yunkiru, ingkaron. Ingkaron. Abqa yubqi, ibqaan. Dan seterusnya. Baik, ini contoh untuk wazan af'ala yuf'ilu if'alan. 1. Ya. Wa idza kana fa'ul fi'il wawan, misalnya kalau huruf fa fi'ilnya itu wawu, misal auqafa yuqifu, maka masdarnya iqafan diganti dengan huruf ya. Tetap wazannya if'alan, tetapi untuk huruf ilahnya diganti dengan ya.
Awqafa yuqifu iqafan. Kemudian awdoha yudihu idohan. Awroda yuridu irodan. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Silakan dilihat di jadwal itu. Selanjutnya, kalau wazannya fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya taf'ilan. Taf'ilan. Contoh, darroba yudarribu tadriban. Tadriban. Ya. Kemudian, misalnya, fawwadha yufawwidu tafwidun. Tafwidun. Karroma yukarrimu takriman, dan seterusnya. Intinya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, baik. Ana tidak tahu bagaimana untuk model seperti ini, belajar seperti ini tanpa menulis, itu nggak bisa membayangkan. Bagi akhwat yang tinggal di rumah, monggo kalau mendapati kesulitan nanti bisa bertanya ke teman atau tanya ke anak juga tidak apa-apa. Intinya untuk ini memang pembelajaran yang kita serba untuk medianya kurang mendukung, karena kita belajar bahasa harus banyak praktek, harus banyak menulis, kemudian ditanyakan, diulang, dan disebutkan. Maka akan teringat dan kita bisa spontanitas. Tetapi tanpa menulis, ini antum harus memandang ke buku terus mengikuti, kemudian mencatat apa yang perlu antum catat, kemudian nanti kita akan murojaah kembali. Kita akan mengulang kembali. Selanjutnya, kalau fi'il itu ala wazni fa'ala yufa'ilu, maka masdarnya mufa'alatan. Mufa'alatan. Bisa beri contoh Hasan Hasani? Fa'ala yufa'ilu? Jahada yujahidu mujahadatan. Qatala yuqatilu qatalatan. Hasaba yuhasibu muhasabatan. Naam. Qasama yuqasimu, bertengkar, muqasamatan. Baik, barakallahu fiik. Itu untuk wazan fa'ala yufa'ilu. Diingat-ingat, af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, fa'ala yufa'ilu, kemudian fa'lala yufa'lilu. Fa'lala yufa'lilu. Misalnya, zalzala yuzalzilu, zalzalatan wa zilzalan. Zilzalan wa zalzalatan. Nah, dakhraja yudakhriju. Dakhraja yudakhriju dakhrajatan wa dikhraja. Dikhrajan wa dakhrajatan. Baik, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Taka ya taka-ka'u. Tak, bukan. La. Diawali dengan ta. Enggak, ini bukan. Wazannya fa'lala yufa'lilu, bukan kakak, bukan tafa'ala, bukan la, itu khumasi. Khumasi. Baik, itu yang kita kenal, ada af'ala yuf'ilu, ikraman, kemudian ada fa'lala yufa'lilu, karrama yukarrimu, takriman, kemudian ada fa'ala yufa'ilu, khataba yukhatibu, mukhatabatan, ya, fa'lala yufa'lilu, fa'lala yufa'lilu, zalzala, zalzilu, zilzalan, wa zalzalatan. Nah, tentu. Fi'il rubai sudah selesai. Untuk contoh-contohnya simai, silahkan bisa banyak membaca dalam kitab-kitab dan di kamus. Silahkan bagi yang kesulitan untuk browsing di Google untuk mengenai masdar dari fi'il rubai. Sampai di sini yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan. Masdar dari fi'il khumasi wa sudasi. Fi'il khumasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf. Sudasi yang terdiri dari 6 huruf. Ya. Untuk wazannya yang pertama bisa kita pahami dengan wazan ifta'ala yafta'ilu khumasi, maka wazannya
ifti'alan. Ijtama'a ijtima'an. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Berkumpul. Kemudian istaqbala yastaqbilu. Istiqbalan. Ini terjadi sudasi 6 huruf. Indafa'a yandafi'u. Indifa'an, menekan dengan cepat. Kalau istaqbala yastaqbilu, menyambut. Istiqbalan. Nah. Kemudian kalau wazannya tafa'ala yatafa'alu. Jadi ya, taqaddama yataqaddamu, taqadduman, ta'allama yata'allamu, ta'alluman. Naam. Tadakhraja yatadakhraju, tadakhrujan. Taqa'qa'a yataqa'qa'u, taqa'qu'a. Nah, barakallahu fiik. Ini untuk masdar humasi dan sudasi. Istaghfara yastaghfiru, istighfaran. Baik. Insarafa yansarifu, insirafan. Baik, barakallahu fikum. Tidak sulit untuk masdar yang terdiri dari 5 huruf dan 6 huruf. Sekarang di situ disebutkan tentang masdar mim. Apa itu masdar mim? Masdarul mimi ini adalah masdar yang diawali dengan huruf mim. Masdar mabdu'un bil mim zaidah wa yu'addid ma'na nafsuhu lil masdar. Kata benda yang diawali dengan mim, ya, yang dia sebagai mim tambahan pada kata benda tersebut, masdar itu. Dan dibentuk masdar ini dari fi'il sulasi. Sulasi ala wazni maf'alin. Idza kana al-fi'lu awwaluhu harfuhu illa wa yusaghu ala maf'ilin. Maf'alin untuk fi'il yang sahih, kemudian maf'ilin apabila dia ada huruf illa. Contoh, arada ya'ridu. Masdar mimnya arada ya'ridu, menawarkan. Masdar mimnya ma'radun, 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 maf'alun, ma'radun. Ya. Kemudian kalau huruf awalnya huruf ilat, waqa'a yaqa'u, masdar mimnya mauqi', mauqi', maf'ilun, bukan maf'alun tapi maf'ilun, mauqi'un. Wajada yajidu, maujidun, karena huruf awalnya huruf ilat, maujidun, dan seterusnya. Ya, tidak sulit insyaallah. Adapun untuk fi'il yang terdiri dari rubai, maka disusun sesuai dengan maf'ulun bihnya. Iltaqa yaltaqi, al-multaqa, iltaqa yaltaqi, multaqa, dan seterusnya. Ini untuk masdar mim. Dan seterusnya, afwan, ini barangkali kalau diselesaikan untuk masdar ini juga kurang pas. Baik, kita langsung masuk di isim mustaq. Isim mustaq adalah kata, ya, isim mustaq apa yang diambil dari selainnya. Wadalla ala syai'in mausufin bisifah, yang diambil dari kata selain dirinya, yang disifati dengan sifatnya yang diambil itu. Bal istiqaqu huwa akhdhu kalimatin min ukhra, diambil dari kata yang lainnya. Ada 7 yang kita hafalkan, ikhwan dan akhwat, isim mustaq. Yang pertama ismul fa'il. Isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan kepada pelaku atau yang berbuat, fa'ilun, yang melakukan pekerjaan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada subjek, predikat, objek. Maka fa'il ini disebut dalam bahasa Indonesia dengan sebagai subjek atau pelaku pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Jawa kita mengenal jejer, waseso, lesan, katrangan. Jejer, waseso, lesan. Jejer ini sebagai subjek, makanya orang lagi dijejer di depan, jadi dia sedang dihukum. Subjek.
Maka fa'il ini adalah isim pelaku yang menunjukkan pelaku. Kemudian yang kedua, ismul maf'ul. Isim maf'ul, yakni kata benda yang menunjukkan objek yang dikenai pekerjaan. Ya. Hijr wasisa lisan, berarti lesan dia yang dikenai pekerjaan. Dihafalkan ismul maf'ul, maf'ulun bih. Dan ingat untuk fi'il sulasi ini sesuai dengan namanya. Fa'il maka wazannya yaitu fa'ilun. Maf'ulun wazannya yaitu maf'ulun yang dikenai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, as-sifatul musyabbiha bismil fa'il. Sifat yang menyerupai dengan isim fa'il. Sifat yang menyerupai dengan isim fa'il. Ini nanti isim sulasi yang dia tidak memiliki wazan fa'il dalam fa'ilnya, tetapi dia dengan wazan yang lain. Namun dia menunjukkan pelaku. Maka dia disebut dengan sifat al-musyabbiha bismil fa'il. Yang keempat, ismut tafdil. Isim yang menunjukkan pembanding atau melebihkan sesuatu. Tafdil yang menunjukkan mengutamakan satu dengan yang lainnya. Lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi, lebih indah, dan seterusnya sebagai pembanding. Ismul zaman, ini isim yang menunjukkan kepada waktu. Waktu. Ini waktu kejadian. Dalam fi'il di sana ada waktu kejadiannya. Zaman menunjukkan waktu. Ismul makan, kata benda yang menunjukkan tempat. Ismul alat, isim yang menunjukkan tentang alat yang dilakukan untuk bekerja, ya, kunci, pembuka, penutup, penumbuk, pemukul, dan seterusnya itu adalah isim alat. Adapun dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal secara khusus kata-kata benda itu, maka itulah ikhwan dan akhwat, bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat kaya sekali dengan perubahan-perubahan kata itu. Satu kata bisa jadi berubah lebih dari 100 bentuk kata yang lainnya. Nah, ini yang kita hafalkan tentang isim mustaq, isim kata benda yang diambil dari kata selain dirinya dan disifati dengan sifat sesuai apa yang diambil dari kata tersebut. Baik, mari kita masuk langsung pada isim fa'il. Isim fa'il, ini isim yang menunjukkan kepada perbuatan, orang yang berbuat. Nah, yang menunjukkan kepada aditati ala man waqa'a minhul fi'l, menunjukkan kepada siapa yang melakukan satu pekerjaan. Nah, mari kita masuk kepada pembentukannya. Ada wazni fa'ilin, fa'ilun. Contoh, kataba yaktubu, isim fa'ilnya katibun, sami'a yasma'u, sami'un. Sami'a yasma'u mendengar, isim fa'ilnya sami'un. Lihat, dengan ditambahkan alif sesuai wazannya fa'ilun, dia berubah makna menjadi pelaku yang melakukan pekerjaan. Qatala yaqtulu, isim fa'ilnya qatilun. Na'am, qatilun. Ta'ana yat'anu, ta'inun. Ta'imun. Kemudian qara'a yaqra'u, qari'un, dan seterusnya. Termasuk fi'il-fi'il yang ada huruf illah. Qama yasumu, sha'ibun. Qala yaqulu, qailun. Masya Allah. Ba'a yabi'u, ba'i'un, dan seterusnya. Jala saya jelisu. Baik, selain yang kita sebutkan, mari kita langsung praktekkan dengan wazan fa'ilun dari fi'il sulasi. Masing-masing menyebutkan satu isim fa'il. Ini penting. Jangan lupa bagi yang sudah pernah belajar sambil murojaah. Ini penting. Jangan lupa bagi yang sudah pernah belajar satu kalimat atau satu kata, pikirkan dia menjadi sebuah kalimat jumlah tiga supaya antum dimudahkan. Ini satu Fendi fa'il. Jahlisun, ya. Jahlisun, ya. Apa? Darisun. Naam, darasai darisun, darisun. Yang belajar. Fadrik. Kafirun. Nah, Masya Allah. Waliyadzubillah. Dan Fadrik Munawan.
harisun. Nah, harisun. Orang yang sungguh-sungguh, yang giat. Badri atina falion. Rafi'un, rafa'a yarfa'u. Rafi'un. Naam, yang mengangkat. Min fadlik aki eka. Fatihun, fataha yaftahu. Fatihun. Man huwa fatihu Misra? Naam. Man huwa fatihu Misra? Amru ibn al-As radhiyallahu anhu. Baik. Ya akhi Ridho. Daribun. Naam, orang yang memukul. Fatihun, orang yang membuka. Akhi Ahsani. Hasirun. Hasilun. Hasala yahsulu. Hasilun. Naam, barakallahu fiik. Min fadlik. Ya ukhti Dewi Ekasari, tafadhali ya ukhti Dewi Ekasari min fadlik hati fa'ilan wahidan min ay fi'il tahfadina anti tafadhali Dewi Ekasari satu fa'il ya fa'il sebutkan Dewinya izin ya ganti yang ngomong ini siapa Min fadlik, siapa ini? Azmiyah, tafadhal ya Azmiyah, hati fa'ilan. Fahimun, ahsanti, na'am. Ya ufti miftahur rahmah. Miftahur rahmah. Izin juga, alhamdulillah. Alhamdulillah. Malika Karaman. Min fadlik fa'ilan wahidan udkuri. Hasibun. Naam. Hafidhun. Hafidhah yahfadhu. Hafidhun. Ahsan barakallahu fi. Min fadlik min majmu'atil ba' tsaniyah. Ukhti Hana min fadlik hati fa'ilan alladzi lam yudkar yang belum disebut teman-teman. Hana min fadlik apa? Katibun. Nah, katab. Khalas dzukira sudah disebut. Min fadlik yang lain Yang lain? Apa? Karihun. Harison. Oh. Baik, barakallahu fiik. Al-muhim ala wazni fa'ilin sahih. Naam. Tidak ada masalah untuk isim fa'il. Untuk fa'il yang dari rubai. Nah, misalnya yang dari rubai atau yang dari khumasi atau sudasi itu tidak sulit insyaallah ya. Hanya merubah apa? Disebutkan isaqbal bil fa'il bil fi'il ghair sulasi mutlaqan ala waznil mudhari' ma'a ibdal kharfil mudhara'ah miman madmumatan wa qasri ma qabla al-akhir. Untuk pembentukan isim fa'il dari yang rubai, khumasi, sudasi, tinggal merubah dari fi'il mudhari'nya. Ya-nya diganti dengan mim, sebelum akhir di kasrah. Sebelum akhir di kasrah. Contoh, ahsana yuhsinu, muhsinun. Ahsana yuhsinu, muhsinun. Kemudian, taqaddama, yataqaddamu, mutaqaddimun dan seterusnya. Gampang insyaallah. Baik, kita langsung masuk saja ke isim maf'ul. Kata benda maf'ulun bih yang dikenai pekerjaan atau objek. Waznnya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Contoh, kataba yaktubu.
Maktubun, yang ditulis. Yang ditulis. Sami'a yasma'u. Masmu'un, yang didengar. Masmu'un, yang didengar. Contoh yang lainnya. Hah? Madrubun, daraba yadribu, madrubun. Yang lainnya? Maksurun, kasara yaksiru, maksurun, yang dipecah, yang dirusak. Hah? Majmu'un, Masya Allah. Jama'a yajma'u majmu', yang dikumpulkan. Baik. Baik, kita akan mencari contoh-contoh yang lainnya dari wazan maf'ulun bih, ya, yang belum-belum sekarang. Ukhti Ida Mihmidati, tafadhali ala wazni maf'ulun bih. Maf'ulun, ya. Dari fi'il misalnya Alima ya'lamu ma'lumun. Ahsanti, ya, bagus, barakallahu fiik. Ma'lumun, yang diketahui. Min fadlik, ukhti Aisyah Nur Izzah, hati maf'ulan bihi. Min fi'l thulathi. Min fadlik. Ya, silahkan. Apa? Dzakara yadhkuru. Apa maf'ulnya? Madkurun. Nah, madkurun. Yang lain, ukti karomah. Ukti karomah. Apakah masih bersama di majelis ini ataukah sudah kemana? Masih, tafadhali. Ya, maf'ul. Sebutkan maf'ul. Apa? Mahfudun. Naam, hafidha yahfadhu mahfudun. Ukhti Zafira. Tafadhali. Ya, silakan. Nadhara yang dulu, apa maf'ulnya? Mandurun. Ahsanti. Baik, untuk maf'ulun bihi untuk yang sulasi tidak sulit, ya, insyaallah semuanya bisa dan mempraktekannya secara langsung. Sedangkan fi'il yang dari rubai, khumasi dan sudasi, bukan yang dari sulasi, maka bagaimana cara merubahnya menjadi maf'ulun bih? Ini ma'a ibdali kharfil mudhara'ah miman madmumatan wa futiha ma qabla al-akhir. Ya mudhara'ah diganti dengan mim, huruf sebelum akhir difathahkan. Contoh ya. Misalnya aglaqa yugliku, muglakun, muf'alun, muglakun. Nah, kemudian qaddara yuqaddiru, muqaddarun, fa'alun. Nah, kemudian istakhraja yastakhriju, mustakhrajun, di fathah sebelum akhirnya. Ini maf'ulun bih untuk yang rubai, khumasi dan sudasi. Baik, kita lanjutkan untuk sifat musabiha bi ismil fa'il. Sifat musabiha bi ismil fa'il yang la tusahu sifat illa min al-fi'il tsulasi lazim. Dia dibentuk dari fi'il tsulasi lazim yang tidak memiliki objek. Fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, kita langsung masuk ke contoh, misalnya disebutkan dalam ini fariha yafrahu, maka wazannya untuk ini farihun, ya. Tidak farihun atau mafruhun ay farah. Nah, artinya maknanya farah, kegembiraan. Kemudian
Kemudian yang lainnya, fi'il yang lainnya, karuma yakrumu, dia lazim, maka maf'ulun bihnya afwan, bukan maf'ulun bih, tapi dia sifat musabbih al fa'il. Karimun, karuma yakrumu, karimun. Kemudian syarafun, syarafa yasrifu, syarifun. Kemudian dha'ufa yad'ufu, dha'ifun. Kemudian nadhafa, nadhifun. Kasura yaksuru, kathirun, dan seterusnya. Fi'il-fi'il yang tidak memiliki objek itu untuk membentuk isim fa'il, dia tidak memiliki wazan, disebut dengan sifat musyabbihah li ismil fa'il, menyerupai dengan isim fa'il. Kemudian syaja'a, yasja'u, suja'un, sebenarnya. Jadi tidak ada wazan khusus, tetapi dihafalkan sesuai dengan simai, kita mendengarkan orang Arab mengatakan itu. Ini kayaknya kurang sedikit, namun waktunya tidak bisa ditunda lagi. Ya, gimana? Ditutup Bapak? Kita sudah sampai pada isim sifat musabbihah li ismil fa'il. Yang keempat, isim tafdil. Isim tafdil wazannya af'alu. Misalnya lebih besar, akbaru. Kabura yakburu, akbaru. Lebih kecil, asgoru. Lebih luas, ausa'u. Lebih jauh, ab'adu. Lebih dekat, adna. Lebih tinggi, a'la, dan seterusnya. Ala wazni af'alu, ya, dan seterusnya. Untuk isim zaman, isim makan, dan isim alat itu terakhir. Insya Allah tidak sulit, ya. Isim zaman dan isim makan ini mustaqli dilalati ala zaman wuqu'il fi'il. Kapan kejadian fi'il itu menunjukkan waktunya. Kemudian isim makan yang menunjukkan kepada tempat kejadian fi'il itu. Untuk isim zaman, contohnya mau'idun, mau'idul imtihan, tempat waktu kejadian imtihan. Kemudian yang menunjukkan alat, mal'abul qarrati fasihun, menunjukkan tempat. Mal'ab itu tempat untuk bermain. La'iba yal'abu mal'abun, dan seterusnya. Baik, ini untuk isim zaman dan isim alat serta isim makan. Ketiganya ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, sekaligus murojaah untuk al-ismu bin nadhari ila tarkibihi. Tinggal 3, isim alat, isim makan, dan isim zaman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan dipraktekkan. Untuk tugasnya silahkan nanti menulis sebanyak-banyaknya kosakata yang sudah kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Ada isim jamid dan isim mustaq. Antum menulisnya di kolom bawah itu. Tidak mengapa, tidak harus lengkap. Yang penting nanti murojaah antum bisa mengikuti dan tinggal melengkapi yang kurang karena waktu sudah lebih 5 menit. Alhamdulillah jami'an, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa sarfatikum. Wa nakhtatimu liqa'ana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.